Salah satu hal yang kita cari tentunya dalam hidup di dunia maupun di akhirat adalah sebuah ketenangan hidup. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada umatnya, kepada hamba-hambanya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan mengkaji ayat-ayat Allah, bahwa dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang merasa tenang ketika menyebut nama Allah, maka sungguhnya dengan menyebut nama Allah hati kita akan menjadi tenang. Tatkala kita mencari sebuah namanya jabatan ataupun harta ataupun yang lainnya di dalam hal yang bersifat duniawi, tentu yang dicari adalah sebuah ketenangan. Namun ketahuilah bahwa ketenangan hakikatnya adalah ketika ia merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan menurunkan rahmatnya, dan rahmat Allah inilah salah satu karunia yang paling besar. Karena betapa banyak manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Betapa banyak manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun Allah belum memberikan rahmatnya kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takwa di muka bumi ini. Sehingga tidak akan ada orang yang paling mulia, paling lebih takwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasulullah pun masuk ke dalam syurga Allah berdasarkan rahmatnya. Kita ketahui bagaimana perjalanan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan ataupun ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintah Allah, sampai disebutkan dengan kaki beliau sampai bengkak sebagai bukti kesungguhan ibadah beliau kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah tidak menjadikan membanggakan diri dengan ibadahnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang merasa bahwa ia akan masuk surga berdasarkan rahmatnya. Maka ketika kita sudah mulai bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, sudah bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai di dalam hati kita timbul bahwa kita adalah orang yang ahli ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Maka jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lah huwa a'lam biman ittaqa. Allah lah yang lebih tahu terhadap siapa yang bertakwa. Mungkin kita akan bisa membohongi berjuta-juta manusia di muka bumi ini. Mungkin kita akan bisa menipu dengan penampilan kita yang berdekat dengan orang alim, akan tetapi ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah menipu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka bukan tidak ahli ibadah, mereka beribadah, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ibadah yang mereka lakukan tidak lain hanya untuk menipu Allah. Akan tapi Allah mengatakan bahwa mereka sebenarnya tertipu dengan pandangan mereka sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengajarkan kepada umatnya Al-Quran, manusia yang telah mengajarkan kepada para sahabatnya tauhid, syariat Allah, sehingga mereka pun yang awalnya berkubang dalam zaman jahiliyah, baik dalam bidang sosial di mana riba merajalela,
di mana perbudakan wanita pada saat zaman jahiliyah tersebut seakan hal yang biasa, yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya menjadikan yang miskin sebagai budak-budak mereka, hingga menjadikan mereka sebagai generasi terbaik sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan di antara orang-orang terdahulu yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan muhajirin, yaitu orang-orang yang berada di Madinah, dan orang-orang ansar, orang muhajirin yang ada di Mekah, kemudian orang-orang ansar yang berada di Madinah, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini sebagai rahmat Allah juga bagi kita sebagai hambanya. Ketika kita tidak bisa mengikuti ataupun ketika kita tidak bisa melihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata, tapi Allah gandengkan kalimat walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ini adalah kalimat umum karena ismul mausul adalah umum, artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, baik yang hidup pada masa tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ataupun orang-orang setelahnya sampai hari kiamat, maka ada kesempatan dari Allah untuk memperoleh kemuliaan bersama para nabi dan berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan Allah menegaskan juga di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada khitab, karena khitab ini ataupun perintah ini ataupun kabar ini dikabarkan kepada orang-orang pada masa tersebut, yaitu para sahabat. Allah langsung mentazkiyah mereka, Allah langsung memberikan pernyataan kepada para sahabat baik muhajirin ataupun ansar bahwa mereka adalah sebaik-baiknya umat, sehingga mereka pun memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang lebih mulia yang didapatkan oleh seorang hambanya kecuali ridha Allah dan rahmatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat sebuah kisah. Karena ketika berbicara tentang kisah, yang ada dalam pikiran kita mungkin kisah-kisah yang sudah tersebar dalam masyarakat kita, sehingga seakan-akan kisah ataupun qisas tidak bermakna. Padahal kalau kita mau teliti di dalam ayat-ayat Allah ataupun di dalam surat-surat Al-Quran, bahwa penamaan surat-surat Al-Quran salah satunya terinspirasi dari kisah-kisah. Ambil contoh kita di dalam surat Al-Baqarah. Di antara ayat 283 di dalam surat Al-Baqarah, di manakah diambil kata Al-Baqarah? Ini tidak lain diambil dari kisah antara Nabi Musa dan kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Sampai ayat berikutnya disebutkan bagaimana perdebatan antara Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Dijelaskan oleh Nabi Musa tentang kriterianya, kemudian kaumnya bertanya lagi, kemudian bertanya lagi, sampai menjadikan perintah Allah tersebut menjadi berat. Ini menjadi pelajaran bagi kita tentunya, karena di dalam kisah Al-Quran, disebutkannya kisah di dalam Al-Quran ini bukan untuk sebagai bacaan belaka, tapi sebagai ibrah, pelajaran, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Yusuf. Di surat akhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka ibratun liulil albab, pelajaran yang sangat berharga. Liulil albab artinya pelajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran belum tentu semua manusia bisa mencerna, belum tentu semua manusia bisa memahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena Allah hanya mengkhususkan liulil albab, untuk orang-orang yang berakal.
Ma kana haditsan yuftara. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran bukanlah sebuah kisah yang dibuat-buat. Yuftara ini artinya adalah iftira, artinya kisah bohong ataupun dongeng kalau kita menyebutnya di anak-anak muda sekarang. Artinya kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini harus kita yakini bahwa ini adalah bukanlah sebuah dongeng, tapi adalah kisah nyata yang berlaku pada umat-umat sebelumnya. Karena pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengulang sejarah pada masa lampau. Pilihannya dalam diri kita, apakah kita akan mengulangi sejarah yang baik ataukah kita akan mengulangi sejarah yang buruk. Ketika kita mempelajari kisah kaum 'Ad, di mana Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa membuat bangunan ataupun bisa membuat rumah mereka dari batu, dari gunung. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa di zaman sekarang tidak ada seorang pun manusia bisa membuat rumah dari gunung. Akan tapi karena kemurkaan mereka, Allah binasakan mereka. Apalagi dengan kita pada manusia zaman sekarang yang Allah ciptakan wa khuliqal insanu dha'ifa, di mana kita diciptakan dengan dhaif, dengan lemah. Maka ketika kita mempelajari kisah-kisah masa lampau, kisah-kisah para nabi terdahulu, ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai hiburan ataupun sebagai teguran bagi kita semua. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi ketika Allah menyebutkan perumpamaan amthal nadribuha lin-nas yang dirumpamakan kepada manusia, tidak lain tujuannya la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau bertafakkur, agar mereka mau merenungi. Artinya kisah yang disebutkan oleh Allah tidak lantas kita terna dengan pikiran kita saja, tapi bagaimana kita memasukkan ke dalam hati kita hingga mampu membakar jiwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat ketiga apa? Surat Ali Imran. Kita ketahui bahwa Ali Imran adalah sebuah percontohan salah satu keluarga solehah ataupun keluarga soleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Tahrim, Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Di sini Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang perumpamaan orang kafir. Lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Suami ataupun istri perempuan dari Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ini hebatnya Al-Quran. Ketika Al-Quran ingin menisbatkan hubungan antara suami istri, ketika memang tidak ada keserasian, maka tidak disebutkan zaujah, tapi imrah. Kenapa? Karena hubungan antara Nuh dengan istrinya kita ketahui adalah hubungan yang tidak harmonis. Artinya istri Nabi Nuh adalah salah satu orang yang menentang dakwah Nabi Nuh itu sendiri. Begitu juga dengan Nabi Lut. Di sini Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang contoh model keluarga. Suaminya soleh, namun istrinya tidak solehah, sehingga apa Pak? Gagal dakwahnya. Sehingga Nabi Nuh berdakwah kita ketahui 950 tahun Pak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 950 tahun Pak. Akan tapi bukan gagal. Artinya esensi ataupun hasil dari dakwah, karena putranya juga melanggar perintah Nabi Nuh. Artinya ketika dalam keluarga, istri juga ini sangat menentukan. Begitu juga dengan istri Nabi Lut, karena juga bertentangan. Kemudian juga disebutkan di ayat berikutnya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi
ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan dijadikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, istri orang-orang yang beriman pula, ataupun wanita yang beriman, yaitu imra'at Fir'aun. Ini sekarang kebalikannya, Pak. Istrinya solehah, suaminya orang yang paling murka di hadapan Allah, itu Fir'aun. Sehingga Fir'aun ini jadikan contoh perumpamaan bahwa ketika orang yang paling murka itulah Fir'aun. Sehingga Abu Jahal dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Fir'aunnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika antara keserasian istri yang soleh dengan suami yang soleh, dengan suami yang tidak soleh, ini juga menjadikan tidak maksimal di dalam membangun dakwah. Baru ketika menceritakan tentang imra'atu Fir'aun, imra'atu Imran wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ketika menceritakan tentang kisah Ali Imran, ini sebuah perumpamaan, percontohan satu keluarga yang soleh dan soleh, di mana Imran adalah keluarga yang soleh, istrinya pun keluarga yang soleh, sehingga lahirlah siapa? Lahirlah Maryam. Siapakah Maryam? Orang yang langsung ditazkiyah, disucikan oleh Allah. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Di ayat sebelumnya, wa idh qala al-malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika keluarga yang soleh dan solehah berpadu, maka yang dihasilkan adalah putri ataupun anak-anak yang soleh, itu Maryam. Hingga Maryam ini menjadikan salah satu wanita yang disebutkan oleh Allah satu-satunya dalam Al-Quran secara gamblang, secara nyata. Dan lahirlah dari Maryam pula lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Baik, itulah salah satu tentang pentingnya kita mempelajari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tapi penjelasan kali ini saya tidak ingin berpanjang lebar tentang kisah, akan tapi saya lebih bahas kepada tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika membahas tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tentang membahas manusia yang paling mulia. Ada sebuah kisah yang menjadikan bukti kecintaan umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Misri, seorang dosen dari Mesir. Ada seorang muridnya yang bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, saya ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu amalan apa yang harus saya kerjakan?" Syekh ini tidak menjawab. Dibiarkan saja muridnya. Kemudian besoknya lagi ditanyakan, "Wahai Syekh, tunjukkan kepada saya amalan apa yang menjadikan saya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dibiarkan saja. Oleh Syekhnya tidak dijawab. Pada hari ketiga kemudian murid ini datang lagi kepada Syekh bertanya, "Wahai Syekh, saya ingin Anda memberitahukan kepada saya amalan apa yang menjadikan saya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Syekhnya menjawab, "Baik, kamu datang ke rumah saya malam ini." Lalu datanglah murid ini ke rumah Syekhnya. Diberikanlah suguhan makanan sangat asin, minumannya juga asin, sehingga nurut karena patuh kepada Syekhnya, kepada gurunya. Lalu dimakanlah. Tatkala sedang kehausan, maka sang murid ini kemudian meminta air kepada Syekhnya. Akan tetapi sama Syekh tersebut tidak diberikan sama guru tersebut, suruh langsung tidur. Jadi tidurnya murid tersebut, Pak, ketika sudah memakan ataupun makan makanan yang sangat asin tadi, artinya
mereka ataupun dia sangat butuh yang namanya air, karena dia sudah benar-benar masa haus, bukan bohongan belaka. Lalu di dalam mimpi tersebut, pada paginya ditanyakan oleh guru tersebut, apa yang kau temukan dalam mimpi tersebut? Dijelaskanlah, saya bermimpi air mengalir, saya bermimpi air mengalir dari bawah kemudian turun dari atas. Seperti itulah, karena engkau sangat membutuhkan air, karena hati engkau sangat membutuhkan namanya air, engkau tidak bohong di dalam hati kamu. Begitulah ketika kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dalam mimpi kita. Maka ketika kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita tidak bisa mendirikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak bisa mencintai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita akui bahwa cinta ini, cinta yang kita gemborkan, cinta kita ya dalam seremonial, cinta kita yang tunjukkan dalam bentuk salawat apa saja, ini hanya berkutat dalam lisan kita saja, Pak. Belum masuk ke dalam hati kita. Karena bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan dengan sendirinya datang kepada kita. Maka ketika kita tidak bisa merasakan kenikmatan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita bermuhasabah diri. Karena kita duduk di sini selain untuk mempelajari ilmu, tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ilmu kita bisa peroleh di mana saja, apalagi dengan zaman sekarang, Pak. Zaman yang penuh dengan era teknologi. Mau kita baca Google, ada ilmu. Mau dimanapun kita ketemu dengan ilmu, Pak. Tapi rahmat dan barakah yang tidak akan kita dapati kecuali dengan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perantara kita untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatan-perbuatan kecil saja yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita laksanakan. Dan inilah salah satu tujuan kita duduk di sini, adalah bagaimana kita lebih dekat kepada Allah. Karena bagaimanapun kita mau berkaji ilmu, kita mau belajar tiap malam, kita mau mengkaji ilmu, pindah ke ustaz sana, pindah ke ustaz manapun, tapi tidak kita menjadikan lebih dekat kepada Allah, maka harus kita akui bahwa seakan-akan perbuatan kita sia-sia. Kita tidak ibadah bedanya dengan orang yang di luar sana. Bahkan kita bisa lebih mentahu, akan tapi kita yang lebih tahu, ini pertanggungjawabannya sungguh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti kita ya sudahlah saya jadi orang luar sana, tidak bisa. Pilihan kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai hamba Allah tidak ada pilihan, Pak, kecuali tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika mempelajari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Bahwa fase lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melewati beberapa fase. Saya akan gambarkan secara umum. Fase sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fase jahiliyah. Adalah fase jahiliyah. Kita sering dengar ya, Pak, kata jahiliyah. Sehingga dalam kesadaran kita adalah jahil, orang-orang bodoh. Tapi penamaan dalam istilah syariat belum tentu orang bodoh ataupun jahil itu bodoh secara semuanya, Pak. Bukan berarti enggak pintar. Ada orang-orang yang cerdas tapi bodoh, Pak. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Man amila minkum su'an bijahalah. Bahwa orang-orang yang berbuat jelek pada hakikatnya mereka lah adalah orang-orang yang bodoh. Jangan sangka ketika berbicara tentang kehidupan jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak tahu apa-apa. Mereka adalah para pedagang ulung, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Dan ketika berbicara tentang kaum Quraisy, Allah sebutkan bahwa perjalanan mereka adalah melakukan perdagangan internasional. Rihlatush shita' ila Yaman, ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman, ketika musim panas mereka pergi ke Syam. Artinya antar negara, Pak. Artinya mereka sudah mengenal kehidupan, tapi mereka tidak mengenal tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang fase umurnya kita bagi menjadi dua. Pertama, antara masa persiapan dengan masa nubuwah alaihi salatu wassalam. Masa persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui antara umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun, dan umur umat Nabi Muhammad pun akan 63 ataupun di antara 60 sampai 70. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu minhum man yujawizuhu. Umur di antara umatku di antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang akan melewati mereka. Dan kita ketahui bersama ketika umur 60, umur 70, bahkan ada kakek kita sudah meninggal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal pada umur 63. Abu Bakar meninggal umur 63 juga, Pak. Ini manusia terbaik. Umar bin Khattab meninggal umur 63. Ini bukan kebetulan, Pak. Artinya ini adalah kehendak Allah. Ada apa di angka 63? Utsman bin Affan meninggal umur 83, yaitu ke-36 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib meninggal 63 tahun juga, Pak. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4 khulafaur rasyidin, manusia yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kepada kalian berteguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin 3 di antaranya meninggal dalam umur 63 tahun. Artinya umur ini menjadi sebuah harga, Pak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala umur 1 sampai 40 ini menjadi fase persiapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masa nubuwah, masa kenabian Nabi Muhammad sebanyak 23 tahun. Sehingga di masa umur 1 sampai 40 tahun ini adalah masa persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa beban yang sangat, sehingga Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Rasulullah akan diberikan beban yang sangat berat, sehingga dibutuhkan persiapan dalam jangka 40 tahun. Kita, Pak, kalau mau arsitek ataupun mau insinyur dibutuhkan sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian S1 sampai kita menjadi arsitek andal, dibutuhkan fase-fase ataupun langkah step by step. Jadi tidak langsung jadi, Pak. Sama juga halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah tidak bisa berkehendak, Pak, untuk menjadikan Rasulullah sekejap jadi Rasulullah. Rasulullah langsung diberikan beban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diberikan wahyu. Tapi ini sebagai pelajaran bagi umatnya agar tetap berpegang teguh kepada sunnatullah, ketetapan Allah. Bahwa ketika ingin menjadi orang yang mempunyai beban ataupun ketika ingin dakwah, maka dia harus melewati fase-fase seperti yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bagaimana dari umur 1 sampai umur 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir langsung disusui oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Ummu Sa'ad. Kalau di dalam sirah, dalam sejarah sebutkan jaraknya sekitar 170 kilo. Saya tidak tahu sekarang, Pak, di mana tempatnya di Mekah. Jaraknya enggak tahu saya, karena saya hanya berdasarkan sirah ataupun bacaan ataupun baca di dalam sejarah, jaraknya sekitar 170 kilo. Jadi kalau Bapak mau mencoba jalan 170 kilo membawa anak yang masih umur baru lahir sebulan, jadi dalam keadaan merah, dibawa untuk disusui ke pedalaman sepanjang 170 kilo. Jangan bayangkan perjalanan Rasulullah seperti zaman sekarang, Pak. Karena kalau di dalam Sahara, di dalam buku juga disebutkan bahwa Sahara itu ataupun padang sahara itu yang tidak ada pepohonan, Pak. Jadi mungkin yang sudah pergi ke Mekah ataupun sudah umrah ataupun haji bisa mengetahui bagaimana panasnya bumi Sahara tersebut. Lalu disusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Ummu Sa'ad dalam jangka 4 tahun. Ini ada hikmahnya dan kita tidak berbicara hikmah, kita berbicara secara kronologi terlebih dahulu. Baru ketika umur 5 tahun setelah peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, dan nyata, Pak,
dikembalikan kepada ibunya Aminah binti Abdul Wahab. Dikembalikan kepada ibunya dalam jangka 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun hingga wafat Rasulullah, hingga wafatlah ibunya tatkala sedang berkunjung ataupun berziarah ke makam ayahnya itu di Madinah. Ini tentu pelajaran sangat berharga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala umur SD, karena umur 5 tahun sampai 6 ini adalah sekitar umur SD, beliau sudah menjadi yatim piatu. Beliau tidak pernah menyangka akan menjadi seorang Rasulullah, tapi beliau pun Allah terpa bagi Rasulullah untuk menjalani kehidupan yang keras, untuk melewati bawah dakwah yang akan dilalui, yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih keras dari kehidupan yang ia alami masa kecil. Sehingga tatkala umur 6 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim piatu. Kemudian pindahlah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib pada umur 8 tahun. Pada umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 8 tahun, ditinggal pula oleh kakeknya. Ini sudah berganti-ganti, Pak. Artinya pindah kasih sayang, barulah diganti oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, orang yang telah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun sampai nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun. Karena Abu Thalib akan meninggal nanti pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun ataupun tahun ke-10 kenabian. Maka di antara rentan waktu 12 tahun ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah menjadi pengembala kambing. Kita ketahui bahwa dalam sejarah disebutkan bahwa pengembala kambing pada saat tersebut adalah pekerjaan rendahan. Artinya manusia yang terbaik pernah mengerjakan pengembala kambing. Artinya mengembala kambing ini bukan pekerjaan orang-orang kaya, pekerjaan orang miskin kemudian diberikan upah. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hikmah terbesar bahwa orang sekelas Rasulullah pun, orang semulia Rasulullah pun pernah melaksanakan ataupun mengembala kambing untuk yang halal. Kemudian pada tahun 15 kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah Harbul Fijjar. Ini perang antara kaum Quraisy pada bulan Haram. Dan pada bulan Haram ini sebenarnya dilarang berperang. Kemudian terjadilah perang sampai umur 20 tahun, terjadilah Hilful Fudul. Saya akan sebutkan peristiwa-peristiwa pentingnya. Hilful Fudul ini adalah perjanjian damai di antara kabilah Arab. Sehingga pada waktu terjadinya Hilful Fudul, tidak ada peperangan yang terjadi lagi setelah perjanjian Hilful Fudul ini. Barulah kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun, menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai umur 40 tahun, umur kenabian nanti. Di dalam masa kekeluargaan ataupun berkeluarga bersama Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silah mengalami puncak kejayaan ataupun puncak karir keluarga karena dikaruniai anak, kemudian ekonominya juga mapan sampai umur 35 tahun. Umur 35 tahun terjadilah peristiwa pembangunan Ka'bah kembali. Sampai terjadinya perdebatan siapa yang akan menjadi letak Hajar Aswad. Lalu sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza aminu hadhil ummah. Inilah orang yang terpelajar. Dan umur 38 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan nikmatnya ataupun puncak karir secara pribadi, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gelisah melihat aktivitas masyarakat sekitar, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian suka bertahanus, suka berkhalwat di Gua Hira sampai umur 40, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, saya sebutkan secara singkat, di dalam masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam masa nubuwah terjadi ataupun disebutkan dua fase, antara fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah adalah fase yang terjadi di kota Mekah, yakni selama 13 tahun. Dan inilah masa pengkaderan, masa untuk kader militan, kader-kader yang bisa
membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga selama 13 tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan terpana ataupun memberikan pendidikan yang nyata kepada para sahabatnya. Hingga pada tahun fase Makkah ini 3 Hijrah pertama, 3 kenabian pertama adalah masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan pada tahun keempat kenabian adalah masa dakwah secara terang-terangan. Di sinilah, di dakwah terang-terangan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan ujian yang sangat berat. Hingga mereka sampai mengatakan, "Hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma huwa mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Di dalam masa perjuangan inilah sebagai pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan tidaklah pernah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui pada tahun ke-7 kenabian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengalami boikot secara penuh, bukan boikot secara ekonomi tapi boikot secara penuh, mulai tidak boleh beristri, tidak boleh berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tidak boleh menikah, tidak boleh berjual beli dengan Bani Abdul Muttalib selama 3 tahun sampai tahun 10 kenabian. Setelah mengalami masa patiklik, setelah mengalami masa pemboikotan inilah pada tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan wafatnya istri tercintanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Karena antara Khadijah dan Abu Talib ini adalah sebagai dua penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar, yang menjadi benteng, yang menjadi penenang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib. Sedangkan ketika pulang ke rumahnya adalah Khadijah binti Khuwailid yang menjadi penenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru mendapatkan wahyu apa yang dirasakan oleh Rasulullah, beliau sangat merasa ketakutan. Lalu siapakah yang menjadi penenang? Adalah Khadijah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yukhzika abadan, innaka latasil rahim wa taksibul ma'dum." Sungguh Allah tidak akan pernah menghinakan engkau wahai suamiku, wahai Rasulullah. Sungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang perhatian kepada kaum duafa, engkau adalah orang yang sangat perhatian kepada kaum yang lemah. Tatkala meninggal pada tahun 10 kenabian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merasa sedih sekali. 3 bulan berikutnya meninggallah Abu Talib, orang yang menjadi penenang ketika Rasulullah sallallahu berdakwah di luar. Karena kita ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah karena keberadaannya Abu Talib. Sehingga ketika Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merasa kehilangan, hingga para sejarah menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 kenabian, 3 bulan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mencari dakwah terbaru, ini ke Taif. Dari Mekah ke Taif sekitar 70 kilo. Sekitar 70 kilo dilakukan dakwah oleh Rasulullah sallallahu berjalan kaki bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ini gambarannya Pak. 70 kilo beliau jalan berdua bersama putra angkatnya itu Zaid bin Harithah. Kita bayangkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuju Taif bukan untuk senang-senang, bukan untuk liburan, bukan untuk bertenang-tenang di sana, tapi mencoba mencari lahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki sepanjang 70 km. Apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala beliau sampai di sana, beliau mendapat cacian, mendapat hinaan. Tentu ini menjadi pelajaran kita bagi semua. Baik, karena waktu yang tidak sempat, tidak mencukupi, kita cukupi saja kajian kita. Semoga ada bermanfaatnya, semoga menjadikan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.